Yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Saya lulus tahun 2008, Pak Asep. Jadi saya itu lulus 6 tahun plus berapa bulan. Tapi insya Allah saya lulus beneran dan ada ijazahnya. Ini penting ini menurut saya gitu. Karena seorang kepala daerah yang didemo terus oleh masyarakatnya, kemudian mengadu pada Pak Kiai Hasyim. Kenapa kamu didemo terus? Iya Pak, mereka menuduh saya, ijazah saya palsu. Yang benar gimana? Waktu saya beli kata yang jual asli Pak. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Aku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus, diulas terus, melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya, bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Itu adalah semua haram seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Somad, dan ini membuat ya pendukung Jokowi sendiri dan Ternak Mulyono ngamuk-ngamuk ya dengan beredarnya video Ustadz Abu Somad ya, padahal hanya menjawab pertanyaan jamaah yang menyinggung tentang hukum memakai ijazah palsu. Apa hukum membeli ijazah? Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? Satu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara jangan. Kalau ada yang menawar-nawarkan, jangan. Kalau udah sempat terbeli Pak Ustaz, jual beli. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalah mengganti Listio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa Agung, Kapolri, supaya ada new chapter, ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa yang Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya, Prabowo Subianto ini takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ? Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat, komisaris-komisaris bentukan Joko Widodo ini, yang para buzzer-buzzer itu, yang dari Ruko University, siapanya itu kemarin itu, yang dari Projo itu,
yang di Ailis itu. Saya susah carinya itu, apa lulusan mana itu, dari lulusan mananya itu kok bisa jadi komisaris ya. Jangan Ruko University juga itu. Ya. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya. Bahkan kemarin di Surakarta, mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS? Gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda, pemalsuan dokumen. Nanti tunggu laporan kepada UGM, ya, kepada UGM terutama Rektor Ova Emilia, ya. Tunggu aja, ini nanti mengalihkan isu. Kita hadapi dulu Jokowi ini.